Jemaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan tafsir para ulama terkait dengan ayat ini, di antaranya adalah seperti yang kita baca di dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Ashur, mana beliau ketika menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa ayat yang 35 itu merupakan sambungan pada ayat yang ke-34. Yang benar bahwa ayat itu diawali dengan waw. Waw itu di dalam bahasa Arab sering disebut dengan huruf ataf. Jadi di sini bukan waw ibtida. Beliau katakan bahwa ayat wa in khiftum, dan jika kamu mengkhawatirkan atau kamu takut, ini merupakan sambungan dari ayat sebelumnya, wallati takhafuna nusuzahunna, dan yang kamu khawatirkan nusuz, kedurhakaan para istri itu terhadap suami mereka. Kemudian berlanjut, dan jika kamu takutkan akan terjadi syiqaq, perpecahan antara keduanya. Nah, berarti ketika kita menafsirkan ayat ini, kita harus melihat hubungan kuat antara dua ayat ini, baik dalam runut ceritanya atau hukumnya, dan juga dalam konteks pembicaraannya. Kemudian ketika kita berbicara tentang khauf, banyak orang hari ini menakuti berbagai hal, tetapi tidak setiap takut itu menjadi alasan untuk bertindak. Karena ada takut yang berdasarkan kepada amarat, tanda-tanda yang bisa dibaca, tapi ada takut yang itu hanya sekedar was-was yang ada di dalam qalb. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa satu rumah tangga apabila terjadi bedaan pandangan antara sepasang suami istri, maka tidak begitu saja dimasuki oleh orang ketiga di luar dari sepasang suami istri itu. Kita ambil contoh dari hadis terkait dengan kisah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi, dengan Ali bin Abi Thalib. Saya pernah bacakan hadis itu, mari kita ulang lihatnya. Ali bin Abi Thalib, di antara gelaran yang paling disenanginya adalah Abu Turab, itu bapak tanah. Walaupun terdengarnya aneh dan asing gelar itu, tapi dia memiliki sejarah yang menarik latar belakangnya. Karena itu Ali senang dengan panggilan tersebut. Hadis ini diceritakan oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ada di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ada seorang tabi'in datang kepada Sahal bin Sa'ad dan memberitahunya bahwa Amirul Madinah, Amir Gubernur Madinah, yaitu Marwan ibn al-Hakam ketika itu, yasubbu Aliyan,
pernah mencela mencela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu di samping mimbar. Mana Ali disebutkan oleh Gubernur Marwan dengan sesuatu yang tidak diredai. Kemudian sahabat Sahal bin Sa'ad bertanya, apa yang dikatakan oleh Marwan tentang Ali? Kata tabi'in yang bertanya tadi, Marwan mengatakan Ali bapak tanah. Mendengarkan itu, fadhahika, Sahal tertawa mendengarkan itu. Kenapa? Kalau toh iya ya, dia ingin mencela Ali dengan seruan bapak tanah itu bukan suatu hal yang tidak ini Ali. Bahkan panggilan itu adalah panggilan yang paling disenangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Kata Sahal, wa ma sammahu, dan tidak ada yang menamai Ali dengan Abu Turabin illa Nabi, melainkan Nabi SAW. Jadi kalau betullah Marwan ingin mencela Ali dengan panggilan bapak tanah, Ali tidak akan marah. Kenapa? Karena itu panggilan yang paling disenanginya. Kenapa? Karena yang memanggilnya dan menamainya dengan panggilan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kisahnya? Nah, kemudian mulailah diceritakan oleh Sahal kisah panggilan bapak tanah itu. Tapi jangan ambil ceritanya saja. Yang kita ambil sekarang kasus syiqaq, pertikaian suami istri itu. Nah, pada suatu kali Fatimah dikunjungi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan sebelum Nabi datang ke rumah Fatimah, pada ibu-ibu yang pernah pergi umrah, kalau mendekat ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya makam Rasulullah itu yang sekarang dipagar dengan pagar besi itu, sebenarnya itu telah meliputi juga rumah Fatimah. Jadi itu bukan kamar Aisyah saja sekarang yang dipagar itu, karena diperluas. Rasulullah memang dimakamkan, dikuburkan di kamar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kamar Ummul Mukminin Aisyah itu berdampingan dengan kamar istri yang lain, yaitu kamar Saudah bin Zam'ah, dan berdampingan arah ke belakang masjid, berdampingan dengan kamar Fatimah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ada lagi kamar Ummu Salamah. Sedangkan di depan masjid sekarang sudah masuk ke dalam bahagian depan dari masjid, masuk gedung masjid, bangunan Masjid Nabawi, itu ada lagi kamar Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Jadi istri-istri Nabi itu kamarnya, rumahnya hanya berada di sekeliling masjid saja. Cumanya tak ada cakap jujuk-jujuk rambut serupa orang sini. Jadi jangan terlalu rumit membayangkan bagaimana Nabi berlaku adil dalam membagi malam dan mengunjungi istri beliau. So biasanya setelah solat zuhur, beliau berkeliling mengunjungi setiap istri dalam waktu yang sama. Jadi tak tertahan di tempat nan muda lama, tempat nan tua lalu saya tak ada model itu. Nah, termasuk juga mudah beliau berpindah. Ketika beliau sedang sakit pun beliau tetap pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain walaupun dalam kondisi kurang sehat. Akhirnya istri-istri beliau kasihan melihat beliau karena beliau tetap ingin berlaku adil dalam mabit membagi malam, namun kondisi fisik beliau sudah keadaannya seperti itu. Akhirnya bersepakatlah mereka untuk Nabi cukup dirawat di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan para istri beliau lah yang bergantian merawat. Sama dengan
Nah, kita kembali ke cerita tadi. Nabi SAW datang ke rumah Fatimah, putri beliau. Sebelum Nabi datang, kebetulan Ali bin Abi Thalib telah datang pulang ke rumah. Namun tidak lama berada di rumah, kharaja, dia keluar. Rupanya ada pertikaian antara Ali dengan Fatimah. Sepasang suami istrinya ada persoalan. Jadi tidak mungkin tidak ada masalah. Jadi jangan dibayangkan ada rumah tangga, data, saya tidak ada mendaki. Ada masalah. Kemudian, fattaja'a fil masjid. Dia pergi ke masjid berbaring. Tidak lama setelah itu datang Nabi SAW. Kemudian, Nabi bertanya, Aina ibnu ammik? Mana anak paman engkau? Anak paman engkau. Jadi orang Arab terkadang sama dengan memanggil kakek, kadang dipanggil bapak. Kita cucu kadang disebut dengan walad. Tanya Nabi SAW pernah mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib ketika perang Hunain. Saya ini putra Abdul Muttalib. Jadi sebenarnya Nabi kan cucu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah kakek. Nah, karena itu dipanggil Aina ibnu ammik? Anak-anak paman engkau. Sebenarnya Bapak Ali bin Abi Thalib bukan paman dari Fatimah. Bapak Ali adalah paman dari Nabi. Artinya paman ayah engkau gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Ini bahasa mertua ya. Mentua kini perlu beraja babahasa. Nyak orang tak pandai menjadi bini, jadi mentua tak pandai. Nah, bisa menjadi laki, jadi mentua orang tak bisa juga. Jadi bahasa itu dipilih. Apa bunyinya? Aina ibnu ammik? Ini menunjukkan kearifan, karena sekali orang bertemu apalagi dengan anak, dengan keluarga, itu wajah itu, kondisi keadaan itu kan menunjukkan sesuatu. Jadi kalau nampaklah karuh-karuh wajah orang dan menyiram api je minyak bensin, mestinya menyejukkan. Makanya ditanya, Aina ibnu ammik? Kalau awak hendak mencari anak lah bertangka je menantu, amal laki kau. Ketika itu disampaikan, itu ada peluang. Berarti mertua tadi memberi peluang kepada anak untuk mengadu. Tapi Nabi tidak. Pokoknya kalau nampak menantu awak, jangan awak sedang masalah, tiba awak situ. Lain wajah seorang. Nah, kalau tidak ada udahnya, lakinya memproduksi anak awak kecian. Menantu ama. Itu bahasanya. Dan laki kau. Nah, ketika itu bahasanya, itu rumit, panjang ceritanya sesudah itu. Jadi bermuamalat itu perlu. Lihat Rasul, Aina ibnu ammik. Artinya Nabi ingin mengingatkan Fatimah bahwa hubungan engkau dengan Ali itu bukan hanya hubungan suami istri. Ali itu adalah anak paman ambo, anak apa ambo tu. Abu Talib itu bersaudara dengan Abdullah. Satu. Berarti secara hubungan nasab, mereka sebenarnya bertemu nasab mereka. Ini orang Minang sering keliru kok. Kecekkan orang setali darah tak boleh nikah. Tidak boleh nikah itu orang nan ada hubungan mahram. Kita dengan anak saudara kita tak boleh. Kita dengan etek awak atau saudara ibu, saudara bapa itu haram menikah. Ada ikatan mahram. Tapi awak jo anak pak etek awak, awak jo anak pak tua awak, ada larangan menikah? Tidak ada. Halal menikah. Jadi si A dan si B berdik kakak kontan, sama laki-laki. Anak si A laki-laki, anak si B produksi. Bolehkah anak si A dan anak si B menikah? Boleh. Tak ada perbedaan pendapat dalam hal itu. Yang tak boleh, si A juga anak si B itu tak boleh.
Si B juga anak si A tu tak boleh. Ini kan sama nasab. Ya sama. Fatimah dengan Ali bin Abi Talib sama nasabnya. Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ali bin Abi Talib bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Jadi apakah halal mereka? Halal. Sebagaimana juga orang menikah sesuku, tidak ada yang bisa mengharamkan. Cuma orang Minang memantangkan saja, pantangan dari orang Minangkabau. Jadi bukan keharaman. Kalau keharaman berarti berani orang Minang mengharamkan yang halal. Makanya nenek mama hati-hati pula dalam mengecek. Bukan haram, tetapi pantangan. Kenapa dipantangkan? Rumi awak adanya. Itu saja masalahnya. Rumi, apalagi masih berumah gadang. Duduk awak naik orang beralik, payah awak duduk di mana ke duduk ke. Duduk maduk arah ke kamar dia awak masuk mak rumah lu di situ. Rumi dan bini awak kamar awak situ, kamar belakang ke kamar awak, maduk ke mama awak surang. Kemana caranya tu? Akhirnya buat nak naik ke rumah gadang. Nah, daripada susah awak jadinya, sudahlah dicari sana lain, manga balik-balik dapur du sana jangan tampak gitu pikiran orang. Jadi karena itu hukumnya adalah pantangan saja. Bukan haram. Haram dan halal itu bukan hak awak. Kalau kita Muslim, yo lai Islam agama awak menyarah awak kepada Al-Quran dan Sunnah, tak berhak awak mengharamkan itu. Itu makanya bahasanya di dalam adat di pelok itu bukan haram. Nikah sesuku itu pantangan. Ya banyak yang awak pantangkan, walaupun perkara itu boleh. Kita pantangkan, kenapa? Karena akan menimbulkan kesulitan dan kemudaratan. Nah, baru ditambah juga kaji-kaji lain. Kalau terlalu dakik hubungan nasab, genetika, berbagai macam akan menimbulkan berbagai masalah. Hubungan sosial akan rusak. Iyo. Makanya Umar bin Al-Khattab menyuruh awak mencari aghribu fala tudawu. Aghribu maknanya carilah nan jauh, nan asing. Jangan membuat lemah. Lemah itu bisa dua makna. Lemah secara genetika dan lemah secara sosial. Kalau sosial kan lemah dia, hubungan sosial. Hubungan kekerabatan itu lemah. Apa lemah? Cari orang pulang ke Bako. Lemah. Berserak surang. Angga sadonya. Bisa modal itu. Ya, kalau turun laki-laki kebetulan mamaknya situ rumahnya, turun ke menakannya dan tidak lo sekolah lah, habis ungkai seluruh. Itu makanya lemah secara sosial. Nangkabau. Dan kemudian lemah secara genetika, kata pakar genetika. Kenapa? Kalau orang terlalu dekat hubungannya, maka akan menimbulkan banyak hal. Yang mengatakan cacat berhubungan. Allahu a'lam, saya tidak pakar dalam. Nah, jadi karena itu kembali kita ke kisah Ali tadi. Apa kata Nabi kepada Fatimah, aina ibnu ammik, mana anak paman engkau? Nah, jadi ada beberapa jawaban dari Fatimah radhiyallahu anha ketika dia tidak menemukan Ali, Nabi tidak menemukan Ali di rumah. Ada dalam riwayat lain, kana baini wa bainahu syai'. Jadi Fatimah mencoba memanfaatkan situasi untuk mengadu ke ayahnya. Kharaja, yang keluar tadi ya. Baini wa bainahu syai'. Kami ada persoalan. Itu kan dicoba oleh Fatimah untuk mengadu kepada Rasul. Kami sedang bermasalah, antara saya dengan dia ada sesuatu. Nah, tetapi walaupun Fatimah memberikan laporan begitu, faghadabani, membuat saya marah. Nah, kan biasa. Perusi kan agak pengadu stek. Ngadu kapaknya. Ai tadi ya, baka itu berang mukanya, nyumbuh ambon dak senang berang. Faghadabani. Fakharaja. Dan dia keluar. Walam yaqil indi. Nah, sesudah zuhur kan kebiasaan Nabi, kebiasaan para sahabat, yaitu melakukan qailulah namanya. Qailulah, tidur sejenak.
Tapi Qailulah tu tak 3 jam no. Wak Qailulah sudah zuhur, asar, terlambik tu tak Qailulah nama dia. Tidur sejenak, pulang ke rumah isteri, tidur sejenak setelah zuhur supaya nanti kuat bangun di malam hari. Dikadukan oleh Fatimah, kami ada masalah, ambo dibuatnya berang, tak adanya di rumah kini, tak Qailulah di rumah. Walaupun Fatimah memberikan penjelasan seperti itu, tapi apakah Nabi SAW mempedulikan atau mengambil asih atau ikut campur? Tidak. Nabi SAW langsung saja pergi. Tidak ada direspon oleh Nabi, nang kalian percakapan, ini diperbuat Ali, mengkok model itu, tidak ada. Inilah yang dikatakan, kalau kita ambil ayat tadi, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kamu khawatir terjadi perceraian, shiqaq bermakna perpecahan antara keduanya, yaitu utuslah hakam min ahlihi, hakam min ahliha. Nanti kita jelaskan apa makna hakam. Artinya apa? Tidak serta merta, karena tidak semua perbedaan itu membawa syiqaq. Kalau kasar pendapat sesado nak mungkin orang tumbuh di dalam 2 lingkungan berbeda, yang mendidiknya berbeda, kemudian disatukan dalam kehidupan bersama, tak mungkin seiring saja. Sedangkan orang bersaudara saja, semua paknya, semua maknya adalah nang kamba malah. Tumbuh di rumah yang sama, dididik oleh orang tua yang sama, tapi lain sama perangainya. Samakah kecenderungannya? Perbedaan-perbedaan itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Jadi karena itu tidak semua perbedaan, tidak semua taruhlah terjadi pertikaian, dihukum itu akan membawa kepada perpecahan. Dan ada di antara orang berumah tangga kok, kakak kok pelamak makan dia juga. Kalau ndaknya bertangka, saya dulu nasi itu tak kurang dia, tapi kalau sudah bertangka 2 periuk habis dia berdua. Ada lah model itu, ya karakter masing-masing dia. Jadi karena itu arif betul. Dan setiap ada perselisihan dalam rumah tangga, ini pihak yang di luar rumah tangga, termasuk juga orang tua. Orang tua itu kalau dalam rumah tangga, itulah orang ketiga tu. Jadi kita harus tahu, tidak semua terjadi perselisihan kemudian kita melihat ada peluang untuk masuk. Begini yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Fatimah mengatakan dia keluar, ghadabani baini wa bainahu syai', ada persoalan antara kami, saya dibuatnya marah dan dia sekarang tidak ada di rumah. Biasanya dia tidur siang di sini, tapi enggak, dia keluar. Apakah Nabi SAW merespon, anak kalian bertengkar? Sejak bila kalian bertengkar? Tidak ada. Kenapa? Karena belum saatnya untuk masuk di antara mereka berdua. Itu mintuonan bijak namanya. Mintuonan kurang bijak, indak bertengkar pun inyolan bertanya. Agalo di presonya. Galang anaknya tidak berubah sejak nikah, hitungnya juga. Anak tak bertangkar, nak lagi bertangkar jadinya. Tambah lo kompor seketik. Dah itu, sanaknya saya kanan. Tak berubah. Kayak kau sejak dulu. Lah berapa tahun kau berlaki je nyom. Macam-macam cerita. Itu tak urusan awak dah tu. Itu urusan mereka rumah. Kemudian, kalau persoalannya tidak lagi hanya sekedar lama-lama makan tadi, sudah mengarah kepada arah perpecahan di dalam berumah tangga. Disitulah saat. Jadi khiftum itu, jika kamu khawatir, bukan makna kekhawatiran semata,
tetapi khawatir dengan apa? Dengan amarat, ada tanda-tanda yang telah menunjukkan bahawa keduanya sudah tidak bisa lagi menyatu dalam ikatan dan akan berujung kepada talak. Itu makna khiftum tadi. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, wab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, utuslah hakim dari pihak yang laki-laki, keluarga yang laki-laki, dan hakim dari keluarga yang perempuan.